Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya sayangi santri-santri kelas 9, meskipun pembelajaran saat ini melalui daring, semoga untuk semangat dan thalabul ilminya tidak berkurang, dan semoga ilmu yang kalian pelajari mendapatkan ilmu-ilmu yang barokah, manfaat di dunia wal akhirah. Langsung saja, untuk materi kali ini Mas'alatul Mafqud Faraid kelas 9. Materinya yaitu Mas'alatul Mafqud. Apa itu Mas'alatul Mafqud? Mafqud dulu ketika saya belajar dimaknai Mbah Karno dengan apa ya? Dengan minggat. Orang yang minggat. Nah, dan efek dari orang yang minggat ini, dia belum jelas apakah dia masih hidup atau tidak. Nah, untuk pengertiannya, Mas'alatul Mafqud yaitu apabila dalam sebuah masalah terdapat waris yang mafqud atau waris yang minggat. Terus bagaimana caranya? Maka buatlah masalah hayat. Mafqud masih hidup, mengira-ngirakan bahwa mafqud masih hidup. Orang yang meninggalkan rumah atau orang yang minggat tadi dikira-kirakan masih hidup. Dan juga buatlah masalah mautun, mengira-ngirakan bahwa mafqud tadi sudah meninggal. Jadi ketika ada ahli waris yang dianggap mafqud, jadi ketika ada ahli waris yang dianggap mafqud, maka ketika salah satu keluarganya meninggal, maka buatlah dua masalah untuk dia yang mafqud tadi. Maksudnya mafqud di sini dalam artian belum jelas ya, belum jelas statusnya, dihubungi tidak bisa, HP randuwe ora bisa dihubungi, terus DE orang ngei kabar. Nah, jadinya ora jelas deh. DE cementel nang gak endi ora arti, pokoke ora jelas aku. Statusnya lunga teko omah tapi gak ngei kabar, ora iso dihubungi lan liyane yo. Ya wis digawekno masalah iki, mafqud iki. Nah, contoh di sini jadi begitu ya. Jadi buatlah mas'alatul hayat dan mas'alatul maut buat si mafqud tadi. Nah, contoh di sini ada ibnun yang mafqud. Dalam contoh di sini itu ada ibnun yang mafqud. Anak lanang sing minggat, anak lanang sing keluar dari rumah. Nah, tanpa ada pemberitahuan atau tanpa ada kejelasan. Contoh di sini. Zaujun bintaini ibnu mafqud dan ibnu benin. Nah, pertama kalian buatlah masalah hayat. Kemudian nanti keduanya buatlah masalah mautun. Nah, ketika sudah, nanti tasihul masalah buatlah masalah jami'ah. Dari tasihul masalah ini nanti buatlah masalah jami'ah untuk membuat perbandingan. Nah, gunanya apa? Gunanya untuk membuat perbandingan biar bisa jelas bagian untuk ahli-ahli waris yang ditinggal. Akan tetapi untuk cara pembagiannya ini seperti kemarin, kalau kalian masih ingat masalatul khunsa, yang diberikan kepada ahli waris yaitu yang ador, yang paling sedikit. Karena
yang paling sedikit itu yang jelas haknya. Nah, nanti tinggal menunggu kejelasan dari si mahkot tadi, apakah dia masih hidup atau tidak. Kalau dia sudah meninggal ya itu yang mauqufnya tadi atau harta yang belum dibagi, dibagi kepada ahli-ahli waris yang masih hidup. Tetapi kalau si mahkotnya tadi masih hidup, yang mauqufnya tadi dibagikan juga kepada si mahkot tadi. Si mahkot tadi juga diberikan. Seperti kemarin lah masalah tulul khunsa ya. Itu kita beri ahli waris yang lainnya bagian yang paling ador, yang paling sedikit. Nanti biar jelas status si khunsa tadi apakah lelaki atau perempuan. Oke, contoh di sini zaujun bintaini ibnu mafqud dan ibnu benin. Zaujun bertemu far'un waris bagiannya 1/4. Bintaini kumpul dengan ibnon, dia bagiannya asobah bil ghair. Ibnon asobah bin nafsih. Ibnu benin mahjub dengan ibnon. Masalahnya 4 ya. Dari ahli-ahli waris yang disebutkan di sini, kita ketahui bahwa masalahnya adalah 4 karena yang mempunyai dawil furud atau furudul muqaddarah cuma zaujun, maka masalahnya yaitu 4. 4 dibagi 4 untuk zaujun 1. Selebihnya atau sisanya 3. 3 ini diberikan kepada binta ini dan ibnon. 3 diberikan kepada berapa orang ini? 3 apa 4? Nah, kalau kalian jawab 3 itu salah, tetapi ini bagiannya yaitu 4. Karena apa? Karena ini ada lelaki sama perempuan kumpul, maka ibnon dihitung 2, binta ini ya 2 karena binta ini ya. Jadi 3 ini dibagi orang 4, bukan orang 3 ya. Nah, 3 dibagi 4 nggak bisa. Kalau gitu ini namanya masalah ingkisar. Lah 4 ini dijadikan adat madrub dikalikan 4, ya kan? Nah ini. Dikalikan. 4 ini adat madrub. 4 itu dikalikan 4 kali 4 16. Nah, kemudian 4 ini kalikan 1 4 kalikan 3 12, ya kan? 12. Ini 12 dulu aja. 4 kalikan 3 12. Nah, habis itu 12 dibagi 4 3 ya. Nah, 3 dikalikan binta ini berdua, nah 3 kali 2 6. 3 kalikan ibnun ini jatahnya 2, kalau gitu 6. Nah, masalah ayat selesai. Kemudian kalian buat lagi masalah yang maut, mengira-ngirakan bahwa ibnun itu maut, sudah meninggal. Jadi bagiannya seperti tadi juga, tetapi ibnunnya meninggal. Zaujun 1/4 karena kumpul karo far'un waris, ibnun, binton, ibnu benin, bintu benin ya. Binta ini bagiannya 2/3 karena tidak ada ibnun, maka binta ini atau binton yang lebih dari 1 itu bagiannya 2/3. Ibnu benin bagiannya asobah. Nah, kemudian dari dawil furud ini, furudul muqaddarah ini, kita temukan bahwa masalahnya yaitu 12. Karena apa? 3 sama 4 yaitu 12 ya. Perbandingan mubayyanah. Kalau gitu langsung dikalikan. 4 kali 3 12. Kemudian 12 dibagi 4 3, 12 dibagi 3 4. Nah, 12 dibagi 3 4 kalikan 2. Nah, jadinya 8.
12 kalikan dibagi 3 4 kalikan 2 8. Lah sisanya berapa? 1 untuk Ibnu Benin. Ini 8 sama 3 11 tambah 1 12 ya. Nah sudah selesai, nggak ada masalah, nggak ada inkisar. Karena 8 ini dibagi bintai ini 2. Bintai ini kan binton 2 ya. Kalau gitu dia mendapatkan masing-masing 4 ya. Ini masing-masing 4. 8 ini masing-masing 4. Nah gini. Nah 4 ya. Karena dibagi 2 4. Nggak ada masalah. Nah setelah itu kemudian tasihul masalah ini, kedua tasihul masalah dari hayat dan maut itu buatlah masalah jami'ah untuk mencari perbandingan. Nah 12 sama 16 ini perbandingan apa? Muwafaqah. 12 sama 16 untuk mencari masalah jami'ah, 12 sama 16 ini tasihul masalah ini carilah KPK. Nah, KPK yang termudah yaitu membuat pohon faktor aja ke Pino. Kalau nggak bisa ya ya paling enak itu ya. Kalau mencari KPK atau FVP KPK yang termudah, buatlah pohon faktor. Nah, contoh seperti di sini 12 dibagi 2 6 dibagi 2 3. Kalau ini 16 bagi 2 8 bagi 2 4 bagi 2 2. Nah, carilah FVB-nya. Di sini ada 2 pangkat 4 kalikan 3 ya. Nah, 2 pangkat 4 kalikan 3 berapa? 2 pangkat 4 16 kalikan 3 48. Nah ini masalah jamiahnya yaitu 48 dari ini. Kemudian kemudian ini 12 sama 16 ini masalah muwafaqah ya. Kalau masalah muwafaqah itu caranya dibagi dengan angka yang sama. 12 sama 16 dibagi dengan angka yang sama, yang paling tinggi. 2 bisa, 3 bisa ya, 3 bisa, 4 bisa. Nah, kalau gitu dibagi 4 aja. 12 dibagi 4 itu 3. Bagi 4 sama dengan 3. 16 dibagi 4 sama dengan 4. Nah ini. Nah, sebelumnya gini, 12 sama 16 itu kan perbandingan muwafaqah ya. Paling mudah itu kalau muwafaqah dibagi dengan angka yang sama langsung dikalikan. Itu yang paling mudah. Tetapi kalau nggak bisa, buatlah pohon faktor seperti ini. Ini secara manual ya. Nah, kalau ini tadi kan muwafaqah. Lebih enaknya wifik dari salah satu dikalikan salah satu. Lebih enaknya gitu. Wifik dari salah satu contoh. Nah, ini tadi 12 dibagi 4 3 kalikan 16 langsung jadi 48. Kalau ini 16 bagi 4 4 kalikan 12 sama berapa? 48. Nah kemudian setelah mendapatkan bagian ini, setelah mendapatkan wifiknya yaitu sama-sama dibagi 4 ya, kalau 12 3, kalau yang 16 ini 4, kemudian dikalikan silang. 3 kalikan 4 12, 3 kalikan 6 18, 3 kalikan 6 18. Ini sama hasilnya 48. Kemudian ini 4 kalikan 3 12, 4 kalikan 8
32, 4 kalikan 1, 4. Ini sama, hasilnya 38. Nah, masalah hayat sudah, masalah mauton sudah. Nah, kemudian yang di sini ada apa ini? Kotaan lagi ya. Nah, ini kita buat untuk memberikan kepada ahli waris yang paling rendah. Maksudnya ini bagian kotak, 3 kotak ini isinya bagian-bagian untuk para ahli waris, bagian-bagian terendah untuk para ahli waris. Nah, di sini ada ador, sama seperti kemarin yang khunsa itu. Ador ini nggak ada. Kalau untuk buat zaujun tidak ada yang paling terendah, kalau gitu 12. Kemudian untuk yang binta ini ada 32 sama 18. Kita ambilkan yang 18 karena yang paling sedikit itu 18 untuk binta ini. Untuk yang ibnon, yang mafkot, ibnon mafkot ini yang paling sedikit yaitu tidak ada. Untuk yang ibnu benin yang paling sedikit yaitu tidak ada. Jadi ador untuk para ahli waris keempat ini itu zaujun mendapatkan 12, binta ini mendapatkan 18, ibnun kosong, ibnu benin kosong. Ini yang paling ador, bagian yang paling ador, yang paling rendah untuk masing-masing ini. Kemudian nanti kita tunggu sampai jelas bagian statusnya ibnun. Ketika ibnun itu memang masih hidup, maka 18 ini mauqufnya ini kan 18. Mauqufnya ini kan 18 karena 12 mauqufnya kan 18. Nah, ini sisanya kan 18. 12 sama 18 kan 30. 30 kalau gitu sisanya 18. Nah, ketika ibnun yang mafqud ini sudah jelas hayatnya, maka 18 tadi berikan kepada ibnun, hayat ibnun. Tetapi nanti kalau statusnya ibnun ini mauton, maka yang 18 tadi sisanya diberikan kepada 14 tambahan untuk binta ini dan 4 ini untuk ibnu benin. Sama-sama 18 ya. Nah, sampai di situ semoga keterangan saya bisa dipahami dan semoga kalian dimudahkan oleh Allah dalam belajarnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.